Salam saudara-saudari kaum muda dan mudi yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh menjadi satu sukacita bagi kita karena di akhir pekan ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk sejenak mendengarkan sapaan Tuhan kepada kita. Mengingat satu pekan lamanya kita telah menjalani hari-hari kehidupan kita dengan berbagai aktivitas yang dapat kita rangkai dan kita lakukan, dan kita percaya sepanjang satu pekan itu kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan selalu nyata dan baru bagi kita. Oleh karenanya, selain harus mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka patutlah kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan senantiasa didasarkan pada kebenaran sabdanya. Malam hari ini, saudara-saudara, rekan muda, mudi yang Tuhan kasihi, menjadi waktu terindah kita. Di akhir pekan kita dapat mengarahkan perhatian kita untuk merenungkan kembali sabda dan kebenarannya. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara-saudara kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi, kita berdoa memohon rahmat dan pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu sebab di malam hari ini Tuhan telah berkenan menghimpun kami sehingga kami dapat kembali bersama-sama, sekalipun hanya dengan saudara-saudara kami yang menjadi bagian dari anggota keluarga. Kami bersyukur Tuhan karena di malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk kembali belajar, memberikan perhatian dan waktu khusus guna mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami diberkati, sehingga firman yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, tetapi kami dapat melakukannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Oleh karenanya ya Tuhan, di masa muda ini kami rindu bahwa hidup kami juga dituntun, diberkati, bahkan dilandasi oleh kebenaran sabda-Mu. Kini berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-53 sampai pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama malam ini. Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11 berkata, perempuan yang berzina. Demikian judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berkata, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?
Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian, saudara-saudara kaum muda-mudi, pembacaan Alkitab kita bersama pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, kehidupan yang kita jalani sebagai orang muda tidak jarang diwarnai oleh berbagai upaya untuk mencari jati diri atau identitas. Pencarian jati diri kita tidak jarang juga diwarnai oleh berbagai kenyataan dan dinamika yang memperhadapkan kita selaku orang-orang muda pada realitas yang tidak mudah, pada kenyataan yang tidak gampang. Mengapa? Karena kita berjumpa dengan kenyataan-kenyataan yang bisa saja ketika kita kanak-kanak, ketika kita masih kecil diajarkan oleh orang tua kita bahwa ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau ada hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Tapi ketika kita mencari jati diri di tengah kehidupan bersama dengan teman-teman kita, baik kita yang punya kelompok tertentu, baik ketika di sekolah ataupun ketika di lingkungan, kita melihat ada hal-hal yang menurut kita janggal, ganjil, tapi dilakukan oleh teman kita. Namun kita tidak bisa berbuat banyak karena kita khawatir jika kita melarang atau kita membatasi orang lain, orang akan menganggap kita ikut campur. Atau sebaliknya, karena kita sedang mencari jati diri, kita menjadi orang yang serba ingin tahu. Kita jadi kepo. Karena kita ingin tahu segala sesuatu, maka kesana kemari kita seringkali bertanya. Saking seringnya bertanya, orang menjuluki kita jadi si kepo. Awal mula hanya julukan si kepo. Satu orang yang hanya menyebut kita si kepo. Tapi lama-lama itu bukan jadi julukan, tapi itu kemudian jadi sebuah pernyataan yang membuat kita mengalami perundungan atau dibully atau dihakimi dengan sebutan si kepo, dan si kepo. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, awalnya sih biasa saja. Awalnya tidak ada masalah. Awalnya tidak ada yang aneh dengan sebutan si kepo. Tapi ketika setiap hari, setiap waktu, setiap berjumpa, kita disudutkan dengan kata-kata bahwa kita adalah si kepo, kita disudutkan dengan julukan bahwa kita adalah si kepo,
maka pasti saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, perasaan tidak nyaman menjadi bagian kita. Karena kita sudah dihakimi. Atau sebaliknya, kita yang menghakimi orang lain dengan sebutan si kepo. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan muda-mudi yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari kesaksian firman Tuhan hari ini. Bahwa sebagai orang muda, sekalipun kita sedang berupaya mencari identitas, mencari jati diri kita, maka hidup kita haruslah dipakai dan digunakan atau dijalani dengan hal-hal yang penuh manfaat dan kegunaan. Salah satunya, jangan sampai waktu dan hari-hari kehidupan yang kita jalani justru kita jalani dengan menghakimi sesama kita. Hanya karena seseorang melakukan kesalahan, karena tadi dia kepo, atau mungkin karena dia melakukan kesalahan yang tidak disukai secara umum, kita menghakimi teman kita. Kita menghakimi saudara kita. Kita membuli mereka. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, akan amat disayangkan hidup kita jika dari kecil saja atau dari usia muda saja kita sudah pakai, kita sudah gunakan untuk menghakimi saudara-saudara kita. Akan amat disayangkan relasi kita jika dari sejak muda saja kita sudah mulai menghakimi teman kita sendiri. Dari sejak muda relasi kita sudah dibangun dengan tidak baik. Dari sejak muda hubungan kita dengan teman, dengan saudara sudah dipelihara dengan tidak indah, dipelihara dengan tidak harmonis. Maka kita bisa membayangkan relasi kita ke depan akan jadi seperti apa. Karenanya, mumpung diberi kesempatan di usia muda, mumpung diberi kesempatan untuk belajar, mempersiapkan diri dan menjalani hidup dengan lebih bermanfaat dan bermakna, hari ini melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kelompok orang-orang yang terpandang di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu melihat, menjumpai kenyataan ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang kedapatan melakukan tindak dan perbuatan yang tidak berkenan di mata masyarakat, dan sekaligus itu bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Maka kelompok orang-orang yang terhormat dan terpandang ini justru membawa orang yang kedapatan melakukan kesalahan ini untuk diperhadapkan pada Yesus. Maksudnya jelas, saudara-saudara. Tujuannya jelas. Kelompok orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai kelompok terpandang membawa perempuan yang kedapatan melakukan pelanggaran dan kesalahan atau tindak asusila dalam tanda petik ke hadapan Yesus. Maksudnya jelas. Meminta pendapat Yesus, meminta advis dari Yesus. Kira-kira apa yang akan menjadi pendapat dan advis dari Yesus ketika kepada Yesus diperhadapkan orang yang telah melakukan kesalahan? Karena kelompok orang-orang ini adalah kelompok orang-orang yang terhormat. Kelompok orang-orang yang membawa perempuan ini adalah berasal dari kelompok yang punya nama, kelompok terpandang. Bahkan orang yang juga dapat dikatakan memahami seluk-beluk hukum Taurat. Tentu saja menghadapkan si perempuan yang kedapatan melakukan tindak dan perbuatan yang salah bukan sekedar tujuannya untuk meminta advis, bukan sekedar tujuannya untuk meminta pandangan atau meminta pendapat dari Yesus. Tapi justru mereka menghadapkan perempuan itu kepada Yesus dengan sengaja untuk menjebak Yesus. Untuk menjebak Yesus supaya Yesus merespon
dan respon itu dijadikan alat oleh mereka untuk kemudian menghukum Yesus lebih lanjut. Kita tahu, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, Yesus lahir dan dibesarkan di tengah-tengah kehidupan keyahudian. Sehingga Yesus pun tahu seluk-beluk hukum Yahudi, aturan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah hukum Yahudi yang berlaku saat itu. Yesus tahu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari kelompok orang-orang yang terpandang di masyarakat bukan berarti tidak tahu. Mereka tahu. Tapi sepertinya mereka memang sengaja ingin menguji Yesus, tapi sekaligus sengaja ingin menjebak Yesus untuk dapat menyalahkan Yesus pada saat tertentu. Namun kita tahu, saudara-saudara, kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi, Yesus tidak mudah terjebak dengan perangkap pertanyaan yang diajukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi menyampaikan Musa dalam hukumnya memberi perintah bahwa untuk perempuan yang seperti ini dihukum dengan dilempari batu. Saudara-saudara, pernyataan itu sesungguhnya bukan tidak diketahui. Bunyi hukum itu sesungguhnya bukan tidak diketahui oleh Yesus. Jika Yesus menjawab lempari perempuan itu dengan batu, maka mereka dapat mempersalahkan Yesus. Karena Yesus berarti telah bertindak dan telah memberikan dukungan untuk melawan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Romawi saat itu. Karena itulah serba tidak mudah buat Yesus. Karena itulah serba tidak gampang buat Yesus. Ketika Yesus diperhadapkan pada pernyataan Musa memberi perintah untuk dilempari dengan batu, ketika Yesus juga tahu bahwa hukum Romawi tidak mengizinkan tindak dan perbuatan seperti itu karena dianggap tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk Yesus respon. Karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menyimak pembacaan kita pada saat ini, maka dalam pembacaan kita, respon Yesus ketika didesak oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan di ayat yang ke-6, Yesus membungkuk lalu kemudian menulis dengan jarinya di tangan. Menulis dengan jari di tangan. Tidak ada memang yang mengetahui apa yang ditulis Yesus. Tidak ada yang memang dapat menerjemahkan apa yang ditulis Yesus. Tetapi beberapa penafsir secara simbolis mau menunjukkan, saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasihi, Yesus mau memperlihatkan kepada mereka, sekalipun ini belum dipahami oleh ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa yang menulis hukum Taurat dengan jari adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus menulis hukum Taurat dalam 2 loh batu. Dan Yesus sendiri juga yang menuliskan hukum kasih di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, rekan-rekan muda yang Tuhan kasih, tentu saja ketika Yesus yang menulis hukum Taurat dalam 2 loh batu, tapi sekaligus juga Yesus yang menuliskan hukum kasih di tengah-tengah kehidupan mereka. Sesungguhnya dengan simbolis menulis menggunakan jari di tangan, Yesus mau menegaskan bahwa kelak Yesuslah juga yang akan menuliskan apa yang baik dan tidak baik dalam perjalanan hidup umat manusia. Dengan simbolis Yesus menuliskan jarinya di tangan, maka Yesus hendak menunjukkan sesungguhnya manusia itu lemah. Manusia itu seperti debu. Manusia itu fana adanya. Kalau hari itu yang diperhadapkan pada Yesus kebetulan adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan itu dipandang bersalah, maka sesungguhnya dengan menulis di tanah Yesus mau menegaskan
semua orang pada intinya adalah orang yang berdosa. Semua orang sejatinya adalah orang yang dapat melakukan kesalahan. Dan sebagai orang yang dapat melakukan kesalahan cepat atau lambat, maka satu saat nanti pasti akan ketahuan juga. Itulah sebabnya setelah Yesus menulis di tanah, dengan jarinya kemudian Yesus bangkit dan berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan batu kepada perempuan itu." Artinya, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, terjawablah sudah apa yang Yesus tuliskan kira-kira dengan jarinya di tangan. Kembali saya mengajak, Yesus mau mengingatkan siapa kita. Kita tak lain adalah debu yang ringkih, lemah, yang tak berdaya, yang suatu saat kita pun dapat jatuh untuk melakukan pelanggaran dan tindak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita pun juga diingatkan, jangan kita terjebak hanya karena melihat kesalahan teman kita, lalu kemudian kita menghakimi dia. Dalam upaya pencarian jati diri kita, jangan kita terjebak ketika sedikit saja melihat kesalahan orang lain, lalu kemudian kita mengangkatnya dan membulinya, seakan-akan kesalahan itu yang teramat besar dalam hidup yang bersangkutan. Kita mesti ingat, tidak ada seorang pun dalam perjalanan hidup ini yang benar. Semua orang berdosa. Demikian kata firman Tuhan. Yang itu artinya, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, ketika setiap orang dapat melakukan kesalahan, ketika setiap orang dapat jatuh pada pelanggaran, ketika setiap orang dapat jatuh ke dalam dosa, maka kita diingatkan agar kita senantiasa memiliki sikap yang benar ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan. Tugas kita bukan menghakimi, tapi tugas kita menasehati dan mengingatkan supaya ia tidak terus berada dalam kesalahannya. Kita sadar bahwa setiap orang sekali lagi bisa bersalah dan melakukan kesalahan, tapi membiarkan orang lain jatuh dalam kesalahan juga adalah tindakan yang tidak benar. Kita tahu teman kita salah, kita tahu teman kita melakukan tindak dan perbuatan yang tidak baik, lalu kita biarkan, itu pun salah. Itu pun tindakan yang tidak tepat. Tapi menghakimi jauh lebih tidak tepat lagi. Mengapa? Bapak harus katakan bahwa menghakimi jauh tidak tepat lagi. Sebagai orang yang berdosa, saudara-saudara, satu saat nanti kita pun juga akan dihakimi oleh Tuhan. Mungkin tidak sekarang karena kita tidak kedapatan berbuat dosa, tapi ketika kita juga berbuat dosa, satu saat nanti, bahkan di hari penghakiman nanti, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Artinya, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain, tapi justru ajak dia dan ingatkan dia ketika kita tahu telah melakukan kesalahan, untuk berhenti dari kesalahannya dan melakukan apa yang baik. Sehingga dengan demikian kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain untuk kehidupan yang jauh lebih mendatangkan damai sejahtera. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, rekan-rekan muda, bagi rekan-rekan muda yang berkerinduan untuk merespon kebenaran firman Tuhan dengan menghimpun persembahan, maka dapat mempersiapkan persembahannya dengan dimasukkan ke dalam amplop, lalu kemudian diberi keterangan persembahan untuk KPR, dan dapat dibawa ke gereja pada hari Minggu, lalu dimasukkan pada kotak persembahan yang Majelis Jemaat telah siapkan. Majelis Jemaat akan meneruskan persembahan saudara-saudara kepada komisi untuk dikelola sebagaimana mestinya. Mari saudara-saudara, kita akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan rahmat-Mu kepada kami, maka kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, ya Allah, kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang adalah berdosa adanya. Jika hari ini kami tidak kedapatan melakukan pelanggaran, bukan berarti kami tidak berdosa. Jika hari ini kami melihat orang lain melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka bukan hak kami juga untuk menghakimi saudara-saudari kekasih kami. Tugas kami adalah mengingatkan, menasihati, bahkan membawa saudara kami untuk meninggalkan kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenannya, sehingga dia dapat kembali hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami di masa muda ini ya Tuhan, untuk tidak menjadi orang-orang muda yang gampang menghakimi sesama kami, tapi ajar kami untuk saling menghargai dan menerima setiap orang dalam sebuah keutuhan. Malam ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami pemuda remaja yang jika mereka sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang sedang studi dari jenjang pendidikan di sekolah menengah atas hingga sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati, supaya teman-teman kami ini juga dapat menempuh pendidikan dengan senang, dengan sukacita. Yang bekerja, Tuhan berkati, supaya tekun bekerja. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, supaya ketika mereka berusaha mencari pekerjaan, maka Tuhan juga yang pada akhirnya menolong saudara-saudara kami untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki teman-teman kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, supaya mereka juga dapat senantiasa bersukacita mendampingi kami di masa muda ini, sehingga kelak kami pun boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menaruh hormat dan bakti kepada orang tua kami. Berkati bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah hal-hal baik yang dilakukan para pemimpin kami, Tuhan boleh ganjar dengan hasil yang baik pula di tengah kehidupan bangsa dan negeri ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala dinamika yang ada di dalamnya ke dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami hendak berdoa seperti Yesus mengajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, rekan-rekan muda-mudi yang Tuhan kasihi, renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.